Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Eh, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengkodean atau pemrograman mengenai klasifikasi dataset yang kami ambil dari Kaggle, yaitu mengenai 15 klasifikasi buah-buahan, sayur-sayuran. Itu terdapat tiga, tiga data yang dimana ada training data sebanyak 15.000 gambar untuk 15 kelas. Yang kedua ada tes data, ada 3.000 gambar, 15 kelas juga. Dan ada validasi data, 3.000 gambar untuk 15 kelas. Di sini penjelasan pertama akan dilanjutkan oleh Tarisa. Baik, untuk poin pertama itu kita harus mengekspor dataset dari platform Kaggle menggunakan library Kaggle Hub, di mana dataset yang digunakan itu berjudul Vegetable Image Dataset yang berisi kumpulan gambar dari 15 jenis dari 15 jenis sayuran yang berbeda seperti tomat, wortel, kol, dan lain-lain. Kemudian dijalankan perintah dengan menggunakan Kaggle Hub Dataset download dari Misra Ahmed, dan seluruh data itu dapat diunduh secara otomatis dan disimpan dalam direktori kerja di Google Colab. Kemudian setelah dataset berhasil diunduh, kemudian mengekspor berbagai library dari modul yang perlu digunakan untuk membangun model dan memproses data. Di mana menggunakan library seperti TensorFlow dan Keras, di mana digunakan sebagai fondasi dalam membangun model CNN, dan menggunakan perintah NumPy yang berfungsi untuk pengolahan data numerik dan menggunakan perintah Matplotlib, di mana perintah ini untuk memvisualisasi data dan hasil penelitian. Dan menggunakan perintah image data generator itu berfungsi untuk memproses gambar sebelum dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya itu uh, menentukan page untuk dataset, di mana dataset yang telah diunduh memiliki struktur direktori yang sudah terbagi secara sistematis ke dalam 3 folder utama, yaitu trend, validation, dan test, di mana perintah trend itu digunakan untuk melatih model, dan validation itu untuk mengevaluasi performa model selama proses pelatihan, dan perintah test itu digunakan untuk mengukur akurasi model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di mana penentuan jalur akses itu atau path digunakan untuk masing-masing folder dengan kode Python, sehingga sistem dapat mengenali dan mengakses data dari lokasi yang sesuai. Setelah ditentukan path-nya, kemudian kita harus menampilkan kelas dari gam kelas gambar di dataset, di mana untuk mengidentifikasi kelasnya menggunakan perintah OS listdir atau validation path, di mana sistem ini dapat membaca nama-nama folder yang ada di dalam direktori validasi. Dan di setiap folder itu mewakili satu kelas atau jenis sayurannya. Itu contohnya seperti brokoli, wortel, tomat, dan kol. Jadi secara keseluruhan itu terdapat 15 jenis 15 jenis kelas sayuran yang menjadi target klasifikasi dari model yang kami gunakan. Jadi
Ini sangat penting dalam menentukan jumlah output yang digunakan untuk menentukan model CNN-nya. Jadi sekian dari saya untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Al Hakim. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari contoh menampilkan contoh gambar dari setiap kelas. Yang dimana fungsi ini bertujuan untuk menampilkan satu contoh gambar dari setiap kelas, yang dimana eh, di fungsi ini terdapat total 15 kelas. Yang dimana image class, image under image classes adalah daftar nama folder kelas seperti Tomat, terus ada Cambridge dan lainnya. Lalu ada OS titik list dir atau image page yang dimana ini untuk membaca isi folder. Lalu berikutnya ada image titik load img dan image titik img to array yang digunakan untuk memuat gambar dan mengubahnya jadi array numerik. Lalu gambar ditampilkan dalam grid menggunakan matplotlib. Berikutnya, fungsi dari Pipelin Preprocessing gambar, yang dimana image data generator ini bertujuan untuk digunakan sebagai pre-processing data gambar tersebut. Lalu ada recycle sama dengan 1/255, yang berarti semua pixel gambar tersebut yang awalnya 0 sampai 255 dinormalisasikan ke skala 0 sampai dengan 1. Lalu ini sangat penting agar model CNN lebih stabil saat melatih karena inputnya dalamnya itu skala kecil. Berikutnya ada fungsi memuat dan menghasilkan data, training, test, dan validation. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, uh, yang dimana kami menggunakan training data sebanyak 15.000 gambar, test data 3.000 gambar, dan validation data 3.000 gambar. Yang dimana dari penjelasan codingan berikut, yaitu flow from directory yang digunakan untuk membuat batch data dari folder yang telah memiliki struktur per kelasnya. Lalu ada target size sama dengan 150,150 yang dimana akan mengubah ukuran gambar menjadi 150 kali 150 pixel agar seragam. Lalu berikutnya ada kelas mode sama dengan kategori cal yang dimana digunakan untuk klasifikasi multi kelas 15 kelas jadi label dibuat dalam bentuk one hot encoding. Berikutnya, ini akan menghasilkan objek generator untuk melatih model CNN dengan cara efisien tanpa harus membuat semua gambar ke memori sekaligus. Sekian penjelasan saya. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya dilanjutkan pada bagian membangun model CNN untuk klasifikasi gambar. Di mana pada bagian ini kita itu mendefinisikan arsitektur model dari CNN. Di mana arsitektur model yang kita gunakan itu berupa sekuensial. Di mana model ini itu kita harus menambahkan layer per layer dalam CNN tersebut. Jadi untuk layar pertama kita tambahkan dengan kode CNN model .add. Dengan kita menambahkan layar konvolusi dengan 32 filter dan ukuran kernelnya itu 3x3. Dengan aktivasi yang kita gunakan adalah ReLU atau Rectified Linear Unit. Dengan paddingnya itu same untuk memastikan dimensi keluaran akan tetap sama dengan dimensi input. Dan shape inputnya itu seperti yang saya jelaskan tadi bernilai 150 dikali 150 piksel. Kemudian kita menambahkan layer max polling untuk mengurangi dimensi data atau kita melakukan downsampling pada data dengan ukuran pollingnya itu 2x2. Kemudian kita menambahkan layer dropout untuk mencegah overfitting dengan mengabaikan dropnya itu sebanyak 20% dari neuron secara acak selama proses pelatihan, di mana dropout yang kita gunakan itu adalah 0,2. Kemudian baru kita menambahkan eh, layar konvolusi kedua dengan filter yang digunakan itu sebanyak 64 dan pengaturan kernel, padding, dan aktivasi sama seperti layar pertama.
Kemudian kita menambahkan lapisan flatten, di mana lapisan ini akan mengubah keluaran 2 dimensi dari layer sebelumnya menjadi vektor 1 dimensi agar dapat digunakan oleh lapisan dense. Kemudian kita menambahkan layer lapisan dense, di mana layer dense ini yaitu fully connected layer dengan 120 neuron dan fungsi aktivasi yang digunakan itu adalah ReLU. Kemudian selanjutnya itu kita menambahkan lapisan dense dengan lapisan outputnya itu sejumlah neuron sesuai dengan jumlah kelas gambar. Hal ini ditandai pada baris len image classes, di mana menggunakan fungsi aktivasinya itu softmax. Kemudian baru kita lanjut ke bagian menampilkan ringkasan model, di mana kita menggunakan perintah CNN model summary, di mana dia itu akan menampilkan arsitektur lengkap dari model. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya, yaitu penjelasan kompilasi model. Kompilasi model dengan optimizer, di mana optimizer yang digunakan itu adalah Adam, di mana optimizer ini sering digunakan karena dia adaptif terhadap pembelajaran. Dan juga Adam ini akan menggunakan kombinasi dari momentum dan adaptive learning rate. Kemudian kita menggunakan loss function-nya itu adalah categorical concentropy, di mana fungsi ini itu biasa digunakan untuk klasifikasi multikelas dan menghitung perbedaan antara probabilitas model dengan label sebelumnya. Dengan metrik yang digunakan atau metrik evaluasi pada model kali ini adalah akurasi. Kemudian selanjutnya ada melatih model CNN dengan data training, di mana kita melatihnya itu menggunakan data pelatihan atau data train dan epoch yang digunakan itu sebanyak 5. Dengan validasi datanya itu menggunakan data validasi pada patch sebelumnya. Untuk bagian selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Laila Balkis akan melanjutkan penjelasan. Untuk proses menyimpan model yang telah dilatih, jadi setelah proses pelatihan selesai, model disimpan agar bisa digunakan kembali tanpa perlu dilatih ulang. Di mana kode CNN_model.save vegetable classification itu untuk menyimpan seluruh model, mencakup arsitektur, bobot, konfigurasi optimizer ke dalam file dengan format HDF. Selanjutnya, untuk proses visualisasi loss pada data training dan validation, ini tujuannya untuk memantau apakah model belajar dengan baik atau mengalami overfitting. Di mana untuk kode pada baris pertama ini membuat plot garis untuk loss training dari data model history. Sedangkan kode pada baris kedua itu gunanya untuk membuat plot garis untuk loss validation. Lalu untuk kode ke baris ketiga itu menampilkan legenda untuk membedakan garis training dan validation. Lalu untuk baris terakhir, plt.show, itu untuk menampilkan plot. Jadi terlihat di sini hasilnya, di mana idealnya itu kedua kurva loss akan menurun seiring waktu. Jika validation loss mulai meningkat, sementara train loss terus menurun, ini adalah tanda overfitting. Selanjutnya, proses visualisasi akurasi pada data training dan validation, di mana proses ini mirip dengan yang sebelumnya, digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data training dan validasi. Untuk kode pada baris pertama itu gunanya membuat plot garis untuk akurasi training, baris kedua itu gunanya untuk membuat plot garis untuk akurasi validation, lalu untuk baris ketiga menampilkan legenda, untuk baris keempat atau yang terakhir itu untuk menampilkan plot, di mana hasilnya terlihat pada gambar berikut. Idealnya kedua kurva akurasi akan meningkat seiring waktu.
Jika akurasi validation jauh lebih rendah dari akurasi training, ini bisa menjadi tanda overfitting. Selanjutnya, proses evaluasi model pada data tes. Ini digunakan untuk mengevaluasi model. Selanjutnya untuk proses import library untuk mengambil dan memproses gambar. Bagian ini relevan jika ingin memprediksi gambar dari sumber eksternal, di mana kode pada baris pertama itu gunanya untuk diimpor untuk membuat permintaan HTTP jika ingin mengunduh gambar dari web. Untuk kode pada baris kedua itu untuk mengimpor library PIL atau Pillow yang digunakan untuk manipulasi gambar. Jadi kode ini digunakan untuk membuka dan memproses gambar lokal agar dapat diprediksi oleh model. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi prediksi kelas gambar. Jadi untuk bagian ini tuh memprediksikan kelas gambar dengan mendefinisikan fungsi predik yang mengambil pad ke gambar sebagai input dan memprediksi kelas sayuran untuk gambar tersebut. Jadi di sini fungsi didefinisikan bernama predik dengan satu argumen img underscore pad dengan ukurannya yaitu 150 150. Oke. Pada bagian hasil prediksi ini terdapat memprediksi yaitu gambar brokoli dengan besar gambar itu 10-20 JPG, filenya JPG. Jadi setelah diprediksi gambar akan keluar dan sistem akan memodeling gambar tersebut dan menamakan gambar tersebut. Namun pada program yang kami buat ini gambar belum 100% benar, masih salah. Dikarenakan ketika sistem sudah memprediksinya, sistem bukan memprediksi gambar brokoli, tetapi memprediksi gambar pepaya. Nah, untuk hal yang kami buat selanjutnya itu adalah membuat hyperparameter tuningnya. Namun setelah kami buat, dikarenakan kurangnya pengetahuan, hyperparameter tuningnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, dikarenakan kurangnya pengetahuan tersebut. Jadi di situ kami hanya menjelaskan mengulangi kode yang di atas dan melakukan hal yang sama. Tapi di sini untuk yang di grafik train loss dan validation loss yang akhir itu terdapat perbedaan. Namun mungkin tidak ada kegunaannya. Dan juga pada prediksi gambar brokoli itu masih salah, yaitu sistem memprediksi bahwa gambar brokoli tersebut itu tomato. Jadi untuk langkah selanjutnya mungkin kami akan membenarkan sistem kami dulu sampai 100% bisa memprediksi sebuah gambar yang tepat. Baru setelah itu kami akan melakukan hyperparameter tuningnya. Mungkin untuk dari kode program model CNN ini sekian saja dari apa yang kami jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.